Lu nya nggak Saya sih nyambung. maunya ada Pak Ustadz, tapi karena Pak Ustadz sudah ndak ada, saya turun ya, izin, makasih, turun aja lah selamat kalau mau turun. malam. Orangnya lu nggak nyambung sih bro, nyebelin, nggak mendengarkan. Nyebelin, gak nyambung banget dia. Satu komando. Tuh ada tuh. Ekstris, siapa ini namanya? Elpris. Ya. Ya, Abang Muslim apa Kristen bang? Kristen. Oke. Mau ditanggapi tadi atau topik lain gitu pak? Enggak, saya coba tanggapi lebih dalam lagi dulu. Siapa tahu ada yang mau maju dulu gitu. Ya. Saya kasih topik karena berdua sama Mbak Natali ya. Mualaf sama Kristen nih. Yang ini aja deh, yang sederhana aja ya. Oke. Yesus itu selama di bumi, nih. Yesus itu selama ada di bumi, dia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Maaf Pak, sekali lagi. Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Lanjut mana tadi? Udah bagus anaknya nih. Kayak lucu-lucu deh. Lucu-lucu ya. Iya, lanjut. Berarti Yesus memang utusan aja ya, utusan Tuhan ya. Iya, utusan kan, udah selesai kan? Utusan dia, bukan Tuhan berarti. Selama dia utusan, dia punya Tuhan. Gimana? Kok diem? Elkris, Pak Elkris. Aduh, kayaknya gangguan pendengaran ini Pak Elkris ini. Macet dia, ya macet dia. Pak Elkris, Anda tadi kan mengakui semasa Yesus itu di dunia dia itu utusan Tuhan, ya kan? Dia utusan. Nah, kalau Yesus itu utusan, yang jadi Tuhan siapa? Macet. Macet ya, gimana nih, gimana bisa lucu-lucunya, coba gini aja udah macet. Bro, jangan macet atau gak denger ya bro? Kan Waduh. masuk ember. Loh, pada kemana itu? Masuk ember. Oh, Gugur satu persatu. ini ada Elvisman nih. Iya, ini dia. Pak Elkris. Elvisman. Hilangin stikernya halo, katanya halo? kan. Hilangin. Ya, ya. Halo? Stikernya Oh, katanya. oke. Jadi perang naga udah resmi kita tutup. Tutup bentar, ini lah jaringanku lagi lagi gak bagus soalnya. Udah, jelas kok. Turun aja dari pohon, Jelas? hati jatuh. Di bawah aja, jangan naik pohon. Jelas. Jangan. Maksudnya? Maksudnya udah jelas, Yesus utusan. Semasa Yesus utusan, yang jadi Tuhan siapa? Jadi sebenarnya itu dia diutus untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi bisa dibilang apa ya? Ditanya apa? Kenapa pada nggak nyambung sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, kamu aja yang enggak. Kita belum selesai ngomong, kamu udah nebak Aku gitu kan aja. nanya, yang jadi Tuhan siapa? Kok malah jadi kepenunggalan? Gimana sih? Sakit, aduh, keceples bukan? Temannya di belakang pada ketawa tuh. Bunda Rama jangan dicambuk anak orang, kesian. Masih bocah dia. Iya, kesenggol aku pula Bunda Rahma Cambu ini. Tuh, Gimana Pak Elkris? Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera bayara baralala sekera barabara Apa yang ada sekira laba-laba ini? Apa yang di sekira laba-laba ini? Kenapa begini sih Bang Andi pasiennya malam ini? Kenapa kayak beginian semua dari tadi? Aku mau konsen dulu sebentar ya. Ya, kabur lagi guys.
Aduh, saya belum mamam nih, belum mamam oten nih. Tadi siang udah sih kenyang. Kita zikir dulu ya, kita berdoa dulu ya. Berzikir ya. Wirid kalau kata orang Sunda. Subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata ada di gereja juga yang wirid guys, yang zikir. Nih dengerin. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba ya rabarala. Wah itu zikirnya. Korabata karabase keraba karabalala keraba. Oh itu kalau di kita makan subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sikir baraba, sikir baraba. Nah itu kalau diapain guys, beda ya zikirnya. Itu bukan zikir kalau mereka itu. Kurabaraba, sikira baraba, tai betul. Ori tata karawa. Tapi ngeri loh itu beneran. Aku waktu Kristen ya, aku main-main ke gereja karismatik, ikut KKR gitu ya. Aduh, ibadahnya tuh ada kayak begitu tuh, kayak ngeri. Aku tuh kayak bayangin kayak banyak hantu-hantu gitu di sekelilingku gitu. Nggak pernah cocok aku ke gereja-gereja kayak begitu dulu. Nakut-nakutin dong. Iya, ngeri. Terus itu tuh ada yang kepenuhan Roh Kudus gitu, terus tiba-tiba menggelepar, bergetar gitu ya. Iya, terus ada yang sampai angkat-angkat rok gitu. Aduh, ke mimbar angkat-angkat rok gitu. Aduh, ngeri banget. Tapi kok ditanya itu artinya apa? Nggak tahu mereka. Sikira baraba. Tapi emang benar itu kesurupan, benar. Bener itu. Kalau yang kesurupan ada. Yang kesurupan ada. Tapi kalau yang mereka sikara laba-laba itu katanya bukan kesurupan, itu cuma kepenuhan Roh Kudus katanya gitu. Dan itu mereka pun kalau ditanya itu artinya apa Kak? Ngomong apa Kak? Nggak tahu mereka. Nggak bisa diterjemahkan. Bahasa roh nggak bisa diterjemahkan kecuali sikira baraba rita karawa Maria Osawa. Nah, baru bisa enggak itu nggak ada Maria Osawa. Bang Handi. Nggak ada kayak gitu Bang Handi. Kok ada Maria Osawa? Ya kan hampir sama bunyi sikira baraba rita takarawa Maria Osawa sikira baraba para bawa gitu. Yuk otennya dinaikin lagi otennya. Nah ini ada Staurus. Kok ada yang marah-marah? Malam Bang. Ada suaraku ya? Ada. Kabar Abang gimana malam ini Bang? Ya lumayan baik, sehat. Lumayan ya, baik ya. Masyaallah. Abang dari denom mana Bang? Apanya tuh? Dari Kristen mana Bang? Aku dari bisa di GBI. Sikara laba-laba Bisa ini. di GBI nih. Sikara bisa di laba-laba HKBP. Wih, fleksibel ya Bang ya. Fleksibel di mana aja mau. Di mana aja. Yang penting jangan salah masuk gitu ya. Itu yang di belakang yang ngobrol teriak-teriak itu maksudnya mau apa itu Bang? Yang mana? Itu di belakang Abang di sana. Oh, istriku buka room juga. Aduh, Buset dah. suaranya. Bisa on cam Bang, kasih lihat istrinya lagi ngapain Bang. Kayaknya lagi buka komal juga ya. Istrinya apologet juga jangan-jangan. Iya, buka komal juga, buka komal. Apa ini? Kok heboh banget sih? Bang ngejauh dikit bisa nggak Bang? Biar konsentrasi ke diskusinya Bang. Dia di kamar kok. Abang di mana? Di kamar juga? Aku di ruang tamu. Oh bisa kedengaran gitu ya jauh ya Bang? Bisa geser dikit nggak Bang di atas pohon dikit, pindah ke pohon. Udah. Itu lab apa sih Bang itu Bang? Kok teriak-teriak itu? Argoy. Bukan. Apa dong? Apa ya nggak tahu lah room mereka nggak ngerti lah aku. Yang pasti bukan room agama, bukan. Coba abang tengok ke kamar Bang. Pakai baju nggak itu? Jangan-jangan bahaya. Aduh suaranya. Aduh.
Ngeri ya bang. Nggak ngeri kok, ada di sampingku kok, nggak ngeri. Oh iya. Ya silakan bang. Hiburan, rum Iya, hiburan, Iya nyanyi. ya nggak apa-apa bang. Udah bang, Ya. silakan kalau mau diskusi bang. Oke, boleh nanya sedikit boleh ya? Boleh. Oke, di ajaran kami Kristen di Alkitab, terutama aku nggak mikirin dunia ini ya, aku nggak mikirin Ya. terjadi di dunia ini. Ya. Yang kupikirin hasil akhir kita akan Ya. gimana. Ya bang. Oke, di Yohanes 3 ayat 16, Hmm. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya siapa yang barang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kepastian dari umat kami. Apa agama yang kupercaya bahwa Itu hidup, maaf bang. Itu hidup kekalnya itu di dunia apa nanti di surga bang? di surga lah, Oh, kalau kepastian hidup ya, kekal di surga. ya. Kalau Yang konsep aku itu bang, kalau konsep gitu di Islam juga sama. Kalau udah masuk surga akan kekal bang. Nah, maksud Di saya Islam gini, juga. di agama saya ada kepastian tentang ayat itu bahwa siapa yang percaya dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya, Ada kekal. nggak di agama kalian, terutama di Ada. Al-Quran? Ada bang? Boleh nggak? Boleh. Ada di Percaya apa dulu, Pak? Perjelas dulu, percaya sebagai Nggak, apa tuh Yesus? Di Islam konsepnya gini bunda. Kalau udah masuk surga kita kekal nggak di surga gitu loh. Dibuka aja ayatnya. Oh. Bukan itu om, bukan itu om. terus Bukan itu bang. Bukan. maksudnya apa? Maksud saya gini, kepastian di Al-Quran Iya. ada nggak ayat kepastian? Itu Ada kepastian di situ percaya, Bang. Kepastian di Percaya situ bahwa- percaya sebagai apa Yesus? Ada situ percaya sebagai Tuhan. Iya. Kan cuma percaya, ya harus percaya dengan perkataan-perkataannya tuh, bukan mempercaya dia Tuhan. Ini bang, Kalau abang di situ buka surat Al-Baqarah bang. saya nggak punya Al-Quran, saya Kristen. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 82 bang. Saya bacain boleh? Boleh bang, boleh bang. Ya. Dan orang-orang yang beriman akan dan mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka ini adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 82 bang. Dan Gitu ya, Bang. mereka Banyak lagi surat mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25 juga banyak sih di Al-Quran. Kalau Nah, hidup kekal. banyak di Al-Quran banyak bang. Bejibun bang, bejibun. banyak ya. Kalau di abang kan di Bible cuma satu ayatnya itu aja. Nah kalau di Quran bejibun bang, bejejer. Hmm. Di surat Al-Furqan juga ada bang, penuh bang, pokoknya penuh ini kepenuhan nih. Akan kekal di surga bang. Gitu. Nah kalau di abang bang yang melakukan dosa, walaupun dia percaya sama Yesus, tapi dia melakukan dosa tidak sempat bertaubat ya. Misalkan abang melakukan dosa tidak sempat bertaubat, membunuh misalkan ya, membunuh mertua abang atau memperkosa mertua abang. Kira-kira abang masuk surga nggak? Belum bertobat ya, tapi sudah mati ya. Heeh, Ya terlambat lah bertobatnya. terlambat bertobatnya. Iya. Kasihan Yesus mati tersalib, Rugi dong. rugi. Ya, kasihan. Kenapa rugi? Ya lanjut. Saya mau ke Zoom, lanjut ya bunda ya. Ruginya kenapa ruginya? Saya mau meeting, tapi nyimak. Iya, aku mute juga ini, aku ikut Zoom. Lanjut. Oke, ada aku, tenang aja. Iya, Ya rugi lah. ruginya kenapa ruginya? Rugi lah, udah meninggal, katanya nebus. Ternyata tetap aja nggak kepake jasa tebusannya. Rugi dong, begitu. udah mati. Ya, Iya. itulah. Kalau konsep bagi kalian yang nggak percaya ya begitu konsepnya. Kalau Oh bagi iya, kami yang percaya percaya emang ajaran, percaya apa? Yang di Yohanes 3:16 itu emang percayanya percaya apa? percaya bahwa dia itu memang turun ke dunia ini hanya untuk menebus kami yang berdosa. Kau yang Gimana? nyolong, kau yang berzina, kau yang memperkosa, Tuhan yang turun nebus.
pakai akal Bang. Aku mute dulu ya. Lanjut Mbak Natali. Iya Bunda. Kita ada rapat di Zoom. Lanjut. Iya. Ini tadi kan sebenarnya Anda kan tadi bawa dalil di Yohanes 3:16 kan. Iya. Itu jelas. Di situ siapa yang percaya? Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ini emang percaya kepada Yesus seperti apa? Dan di situ ada kata-kata beroleh hidup yang kekal. Caranya gimana percaya sama Yesus biar dapat hidup yang kekal itu kayak gimana? Percayalah bahwa dia memang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, mati kayu salib. Percaya kepada Yesus loh, mana Yesus ngomong kayak begitu? Bunuhlah aku nebus dosa kalian saat aku mati di kayu salib, mana? Gak ada loh kayak gitu. Untuk dapat hidup kekal gak kayak gitu loh yang Yesus bilang. Ada kok, dia bilang kok, sebentar lagi dan saatnya akan tiba. Untuk Seperti mendapat itulah hidup yang kata-katanya. kekal. Untuk mendapat hidup yang kekal, gimana kata Yesus? Bukan, sebentar lagi dan saatnya akan tiba. Kok Anak bukan? manusia akan Bentar. Anak manusia ya. akan Bukan mati Tuhan. dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini loh, ini aku tunjukin nih. Ini Yohanes 3:16. Mm-mm. Ini kan di sini kita dapat perkataan Yesus ya. Mm-mm. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mm-mm. Nah, untuk percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal, itu caranya seperti apa? Bagaimana hidup yang kekal itu? Apa kata Yesus hidup yang kekal? Kalau sudah percaya ya ikutinlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Ini Bang, aku kasih tahu. Kalau cuma sekedar percaya doang tapi tidak mengikuti perintahnya, Iya, percaya Yesusnya sebagai apa? yes, ajaran dia seperti apa? Percaya Yesus Seperti sebagai apa? kasih. Enggak, tuh dapat Percaya hidup kekal ini. Untuk dapat hidup kekal percaya Yesus seperti apa? Saya sebagai Tuhan, juru selamat. Kasihan. Itu katanya Pak Pendeta, Pak Torus. Nih kita lihat ya. Ini apa kata Yesus itu berbeda dengan doktrin Anda. Yohanes Coba, 17:3. Ayo, Bapak punya Bible kan? Coba dibuka Punya. Yohanes 17:3. Sama nggak tulisannya nih dengan yang aku tampilin? Coba aku buka ya. Aduh, heboh. Istrinya heboh sekali, menyala istrinya. Menyala, live-nya meriah banget itu ya istrinya ya. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 17:3. Mic-nya dibuka aja, Pak. Udah ketemu kan? Coba dilihat sama nggak tulisannya? Jangan-jangan beda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, hidup yang kekal gimana, Bang? Mengenal apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar, Siapa itu Allah yang benar? Bapa di surga. Nah, itu siapa? Yang mengutus Yesus kan? Nah, inilah Kok ini? kepercayaan kalian itu berbeda makanya, berbeda dengan kami. Coba dibaca. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Ini jelas loh. Bedanya yang Yesus kasih tahu sama yang pendetamu kasih tahu itu berbeda, Pak. Iya. Iya kan? Konsepnya begini, karena kalian itu nggak percaya bahwa Bapa di surga itu, Yesus itu adalah firman yang hidup. Kalian nggak percaya seperti itu, sampai kapan pun nggak bakal ketemu. Sebentar, Titik Pak. temunya nggak bakal ketemu. Sebentar, Pak. Jangan nambah-nambahin dulu, Pak. Untuk mendapat hidup yang kekal, di situ Yesus tidak mengatakan, "Percayalah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, aku adalah firman yang hidup." Nggak ada Yesus ngomong kayak begitu. Di sini jelas, Yesus mengatakan di Yohanes 17:3, hidup yang kekal yaitu mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah diutus. Oke, sekarang gini aja ya Bu ya, gini aja Bu ya. Nah, oke lah.
doktrin Anda betul semua. Kok doktrin saya? Ini saya cuma apa yang Iya. Yesus sampaikan. Inilah hidup yang Iya. kekal, yaitu bahwa Iya. mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di situ Allah yang benar satu-satunya siapa? Oke, Anda benar. Membahas kitab Benar kami Anda benar. apa? Benar Membahas apa? kitab bahwa kitab Sebentar, kami benar ini benar apa? benar, bahwa benar kitab saya ini salah lah, oke lah. Loh, Oke lah, kitab saya ini nggak menyalahkan kitab Anda. Aduh, saya nggak pernah lo Sekarang menyalahkan gini, kitab sekarang Anda. gini, intinya Coba gini. telinganya dipakai. Bentar, saya nggak suka ya di framing gitu ya, dituduh difitnah. Ini saya difitnah ini. Saya nggak suka saya difitnah ya. Kok difitnah orang saya Coba, membenarkan ya, Anda kok. Anda mengatakan saya menyalahkan Bible Anda. Justru di sini saya mengutamakan Bible Anda daripada narasi Anda yang hanya doktrin. Iya, Saya nggak kan pernah saya loh menyalahkan Bible Anda. Coba di menit keberapa sih saya ngomong Bible Anda itu salah? Iya. Gimana? Saya nggak pernah ngomong gitu loh. saya Di sini bilang malahan kan, saya bilang jelas. Apa yang Yesus sampaikan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Apakah dia Tuhan yang mengutus Yesus ataukah Yesus itu sendiri? oke, Siapa sekarang satu-satunya Tuhan yang benar? Gini aja lah. Nah, gini aja. Nah, gini Kamu aja. jadi nuduh saya tadi. Ada nggak saya Nuduh- nyalahin Bible-mu? Yang nyalain siapa? Kan aku bilang, ya udah ibu benar, Bible saya salah. Kan saya bilang gitu. Mana Saya nggak ceritanya Bible-mu salah? Lah ini kan berarti salah dong, berarti kepercayaan saya. Loh, Bahwa kepercayaanmu menganggap salah itu menurut apa yang kamu percaya. Saya nggak pernah Iya, bilang Bible-mu iya. salah. Oke, Yang kamu sekarang saya percaya minta tertulis dibetulkan nggak di dong, Bu. sini? Sekarang saya minta dibetulkan dong, Bu. Ya baca aja itu, coba kamu baca. Nggak usah. Jawab pertanyaan saya. Nggak usah Di gini, situ gini. satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Bolehkah saya bicara, Ibu? Ya jawab. Satu-satunya Oke. Allah yang benar di situ siapa? Ya menurut Ibu siapa? Saya nanya kamu, kok saya lagi disuruh jawab gimana sih? Tadi saya udah jawab. Siapa? Bapak di surga, Bapak di surga. Bapak di surga. Terus di situ Yesus untuk mendapat hidup kekal kamu harus percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, juru selamat. Mana di sini percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Nah, Mana? sekarang kalau memang saya salah, coba terangkin dong, Bu. Enggak, gini loh Pak. Kamu itu mengarang cerita dengan doktrin Oke, cita-cita kalau- dan angan-angan belaka. Berdasarkan kalau- data tadi di saya sini bilang. jelas Yesus utusan. Kalau saya Saya nggak bilang, mau apa? kalau saya salah, tolong dibenarkan. Salahnya di mana? Ya tinggal baca aja ini apa kata Yesus. Kamu tinggal dibenerin sama Yesus sendiri. Saya nggak perlu mengoreksi Anda. Oke, Yesus sendiri yang sekarang, mengoreksi Anda. Kamu pengikut Yesus atau bukan sih? iya, oke lah. Sekarang Ibu kan ngebahas tentang Alkitab. Boleh nggak saya Bible. belajar tentang Al-Quran? Sebentar dulu boleh lah, nggak ada yang larang. Kalau kamu mau bahas Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran nggak masalah. Cuma di sini sesimpel ini loh, Bible-mu, kamu Iya. tuh udah diterjemahkan loh Bible-mu. Kamu kan mempercayai Bible-mu ini ya udah terjemahan bahasa Indonesia. Ini udah simpel banget loh. Ini aja bacanya kamu belum bisa gitu. Di sini Yesus nggak ditulis Yesus Tuhan, kamu bilang Yesus Tuhan tuh dapat hidup kekal. Kan ngada-ngada gitu loh kamu. Gitu kok mau Iya. sok belajar Al-Quran yang udah jelas bahasanya Arab gitu loh. Sekarang gini, Ibu mendikte saya tentang Alkitab saya. Percuma, Bu. Kita beda kepercayaan. Nggak bakal kena Siapa nyambung. yang mendikte? Saya Nggak juga bakal nggak pernah perlu. nyambung. Saya nggak perlu nyambung ke kamu. Alangkah Ngapain baiknya, alangkah juga, ngapain juga baiknya, aku nyambung ke kamu. alangkah baiknya Ibu perkenalkan kitab Ibu kepada kami, kepada saya. Kalau memang kitab Ibu lebih bagus, saya pasti akan beralih ke tempat Ibu. Gitu. Oh, nggak perlu beralih. Nggak perlu beralih ke Islam. Nggak perlu. Islam itu nggak butuh kamu. Loh, Kalau udah terbentur curhat. Iya, curhat. Ini Islam penyakit nggak butuh mereka. kamu. terbentur curhat. Lah memang benar Islam nggak butuh kamu. Jadi kamu bilang saya Sampai pelajari ya siapa tahu kapanpun, saya ini sampai nggak perlu, nggak butuh. kapanpun kalian ngebahas tentang agama saya, agama Kristen, gak bakalan pernah ketemu titik temunya karena kita beda kepercayaan. Tapi gimana ya? Saya sebenarnya pengen sih berhenti baca Bible-mu, bahas Bible-mu. Sebenarnya saya juga udah muak sih. Tapi gimana Iya. juga? Ini nama sesembahan saya ini kelihatan jelas nih di sini. Ini nama sesembahan saya. Ada di sini gitu loh.
Jadi saya nggak terima ya nama sesembahan saya masih diambil-ambil tiap Kalau hari, nggak kalian pegang, terima, kalian ketekin gitu kan, kalau kalian nggak bawa terima, bobo gitu di kasur nih Bible kalau Anda. nggak terima nggak usah cuap-cuap di sini, cuap-cuapnya ke pemerintah lah. Loh, udah diurus ke LAI? Ya udah, berarti tunggulah tanggapan mereka. Ya udah ditunggu. Terus apa Sekarang masalahnya saya saya ingin- mengedukasi saya kalian? ingin- Gimana larangan saya- saya mengedukasi kalian? Sekarang edukasi saya dengan Al-Quran dong. Sedangkan nama Tuhan saya itu ada di Bible kalian. Kok mau nyuruh saya berhenti? Iya. Siapa Sekarang Anda nyuruh saya berhenti? Sekarang edukasi saya dengan Al-Quran boleh nggak? Bang, mau izin. Maling ini memang Izin nggak tahu bang, diri. izin bang terus. Takut kan. Ayo gantian nanya. Bibelmu aja bang bahasa Indonesia terus. Nggak sanggup ini kan Nggak Saya nggak lagi apa-apa. bahasa dia- Ayo Handi, sama saya Handi. Kok ini siapa sih Kalian langit ini? Ayo Handi, sama saya. Ini langit Kalian ini ngebahas siapa sih Bibel. berisik? Kalian ngebahas Bibel sampai Bibelmu kapanpun aja nggak ngerti kau. Gimana mau bahas Dengar Al-Quran kau? Botol banget kau. Terus. Udin Petot, diam dulu Udin Petot. Dengar dulu terus. Aku telah bersyukur kepadamu Bapak. Kamu mau nanya apa? Bentar ya, ini si Torus Bontot ini mau nanya apa ke Al-Quran? Ini udah jelas-jelas nama sesembahan saya dimaling, terus dia nyuruh saya diam. Kau punya hak apa nyuruh-nyuruh saya diam? Kau punya hak apa nyuruh saya diam di sini? Sedangkan saya memperjuangkan, ini nama sesembahan saya, kalian hinakan. Mau tahu penghinaan di Bible? Penghinaan kepada nama sesembahan saya, nih aku tunjukkan data. Kamu pikir seenak sendiri gitu kamu ya? Bukain data ini. Ibu cuap-cuapnya ke pemerintah, bukan ke warga negara. Kau kan yang pakai Gunanya. Bible. Kau kan pakai Bible. Kenapa kau Iya. cuma enak-enakin Kalau barang ibu curian? merasa, kalau agama ibu merasa dimaling Iya, oleh kami, cuap-cuapnya ke pemerintah. Maling nggak tahu diri bisa diem dulu nggak? Nama Tuhanmu itu siapa sih? Inilah bedanya. Nama Tuhanmu itu siapa? Bedanya ajaran kami Bedanya sama ajaran Anda. Kucluk. Nama Tuhanmu siapa? Gini Nama lah, kalau Tuhanmu udah kalah- siapa, Kucluk? Kalau udah Apa kalah sih udah kalah? di-mute, Udah kalau kalah udah kalah apa di-mute, kau? kalau udah kalah di-mute. Nyebut nama Tuhannya sendiri aja malu. Tadi udah saya bilang Bapak di surga. Oh, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus atau Bapa di Aku surga tambah atau satu siapa? lagi. Atau Kamu Allah? aku tambah satu lagi, Tuhanku juga Roh Kudus, Tuhanku juga. Aku tambahin lagi Oh, nih. banyak ya Tuhannya. Iya banyak. 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 Terus ini kenapa? Kenapa nggak ditulis Yesus aja di sini? Sebab yang bodoh dari Yesus kenapa nggak ditulis di sini aja? Ibu Kenapa nggak ditulis? cuap-cuapnya- Karena kebodohan ibu Yesus cuap-cuapnya kenapa ke nggak tulis kayak gini? pemerintah. Enggak, saya nanya kamu. Saya Jangan nanya kamu saya, ini. Saya nggak punya kuasa ke situ. Saya Ini nggak saya punya nanya kuasa. kamu. Kenapa ini Iya. nggak ditulis karena kebodohan Yesus? Ini 1 Korintus 1:25. Kenapa kok nama sesembahan saya yang ditulis di sini? Ibu cuap-cuapnya ke pemerintah. Ke pemerintah sedang diproses itu ke LAI, Ya bukan udah, pemerintah. tunggu. Karena itu lembaga Alkitab Indonesia itu LAI punya Kristen, bukan punya pemerintah, paham? Itu bukan punya BUMN, Aneh. kucluk, bodoh, botol. Katanya orang LAI mayoritas. LAI Katanya bukan orang punya mayoritas. BUMN. LAI itu punya kafir Kristen, paham? Nah, Ya sekarang udah. jawab pertanyaan saya. Kenapa di 1 Korintus 1:25 kenapa di sini nggak tulis? Karena kebodohan Yesus itu lebih besar hikmatnya dari manusia. Kenapa nggak tulis kebodohan Yesus? Kenapa Aneh, nama sesembahan saya yang ditulis? Yang bodoh siapa sih? Anda cuap-cuap Ini. ke saya. Ini Saya- 1 Korintus 1:25. Coba kamu Iya. baca. 1 Anda Korintus tak- 1:25. Anda malah Anda Anda menampakkan kebodohan Anda sendiri. Cuap-cuap kepada saya nggak punya kuasa. Saya nggak nanya kamu punya kuasa apa enggak. Saya nggak nyuruh kamu rubah. Saya cuma nanya kenapa di sini nggak ditulis kebodohan Yesus. Ya kan saya Saya nggak bilang nyuruh kamu tadi. rubah. Coba dengar baik-baik. Saya Kenapa tahu Anda bertanya tidak sama punya saya? Emang hak saya untuk menulis merubah itu? karena Anda bukan percetakan LAI. Emang saya Paham menulis saya. itu? Emang saya menulis itu? Kamu yang terima. Sekarang gini, ibu saya kirim surat nih, atau ibu baca koran nih. Bodoh. Ini kenapa nggak ditulis nama Tuhanmu Itulah yang bodoh di bedanya. sini? Itulah bedanya. Maling. 1 Korintus 1:25. Kenapa yang bodoh ini Di-mute original lagi, teksnya di-mute Theos lagi, loh. moderator, mute. Itulah Turun aja lah perbedaannya. kau maling, longor kau. Udah nggak punya ilmu, botol, sok-sokan lagi kau di sini. Botolnya nggak karuan, akut, kayak tingkah. Ini udah jelas loh, 1 Korintus 1:25 ini loh.
Original teksnya itu Theos, karena kebodohan Theos. Theos itu apa? Dewa, Tuhan. Tuhan Anda siapa? Yesus. Kenapa nggak tulis kebodohan Yesus? Enak-enaknya Tuhan kau yang bodoh, kau terjemahkan Tuhanku yang bodoh, kan kampret kau. Ini lintang siapa ini? Lintang. Malam lintang. Lintang. Nah, Basmi, diem. Naul. Naul Damanik. Naul. Kenapa naik-naik diem? Tap-tap layar pencet kah? Sebentar ya, naikin lagi. Naul. Naul. 1, 2, Naul. Naul, Sekar Jambo. Sekar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada. Ya, izin turunkan ya, Bang ya. Iya, makasih. Ya, makasih Bang. Sehat selalu. Ya. Kita cari lagi ya makhluk-makhluk yang bisa diajak diskusi. Kayaknya mereka ketakutan, nggak ada yang minta permintaan. Nah, ini lintang minta naik lagi nih. Awas aja Tim. Lintang. Iya, monitor. Ya, Lintang, Kristen ya. Iya, tadi audionya agak ini error. Oke. Iya, gimana Pak Lintang? Ada yang mau disampaikan? Ya, ngikut aja temanya kalau ada tema. Enggak, tadi ngalir aja sih, berjalan. Tadi tentang ketuhanan, tentang kehidupan kekal, kayak gitu. Ada yang mau ditanggapin dulu? Mungkin ada yang mau ditanyain, Pak Lintang? Yang kata apa tadi? Allah itu ya? Ya. Ya, itu sebenarnya kata Allah itu kata bahasa Indonesia atau bahasa Arab sih? Oke, berdasarkan KBBI ya. Gimana? Belum selesai. Silakan. Ya, ALLAH itu sebetulnya betul-betul kosakata Arab atau udah terjemahan sih? Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan orang Islam. Dalam bahasa Arab. Berarti dalam bahasa Arab itu tulisannya ALLAH begitu ya? Alif lam lam ha. Ini bentar, aku liatin ya. Bentar, ini aku liatin. Ini kan font Indonesia. Kita kalau tulisan Indonesia tahu sendirilah hurufnya Indonesia kayak apa kan? Huruf Indonesia menulis Allah itu seperti ini. Tapi kalau font Arab menulis Allah itu seperti ini. Nih. Nah, kalau nama saya di Indonesia itu kan begini nih. Khadijah, ya. Kok gini sih?
Khadijah ya. Nah, font Arab tulisan Khadijah seperti ini. Jadi ini hanya perbedaan font. Tapi untuk definisinya sendiri, kalau Allah, nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan ya. Jadi orang Kristen itu Tuhannya siapa sih namanya? Namanya Allah atau Yesus. Kalau di KBBI ditulis Allah, ini kan udah tulis nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kita kalau nyebut harusnya ngikut kaidah bahasa Arab dong. Bacanya Allah, karena kaidah bahasa Arab bacanya Allah. Mau pakai kamus apa? Gimana? Ada yang mau ditanggapin? Kalau Khadijah tadi pelafalannya sama nggak? Arab sama Indonesia? Ini pelafalannya sama nih, Arab nih. Khadijah. Khadijah. Ya. Kalau sama kan? Iya, kalau Allah pelafalannya sama nggak dengan bahasa Indonesia? Sama. Nih. Dan itu disesuaikannya dengan kaidah bahasa Arab ya. Ini Allah, ini kan huruf Indonesia kan? Arabnya ini gini. Allah. Nih, sama. Pelafalannya sama. Allah. Enggak, kalau saya baca A L L A H itu kalau secara Indonesia kan bacanya Allah ya. Enggak, kalau secara Indonesia ini KBBI nih. KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara KBBI yang hurufnya ini tertulis A L L A H, ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau nyebut Allah itu ya Allah, nggak ada nyebut Allah. Allah itu nggak ada, nyebutnya Allah. Iya, L-nya double itu jadinya bunyinya bukan Allah, tapi Allah. Nih, dalam bahasa Arab. Jadi kita menentukan bunyinya ini gimana? Allah atau apa? Oh, kita nyebutnya apa? Sesuaikan dong dengan kaidah bahasa Arab, karena Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, nama Tuhan Kristen ini siapa sih sebenarnya? Kok pusing banget terjemahin Theos, kok jadinya jadi ke Allah itu dari mana ceritanya? Nama Tuhan kalian siapa? Kalau Khadijah tadi kan persis ya, Khadijah, bukan Khadijoh atau Khadijih. Maumu apa? Maumu disebut apa? Kalau dalam bahasa Arab terus maunya apa? Kan di KBBI jelas nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Arab itu nggak tahu Allah itu nggak tahu, taunya Allah. Iya, maksudnya Allah itu definisinya secara KBBI itu kan Tuhannya umat muslim dalam bahasa Arab kan. Nah, terus? Lah penulisannya dalam bahasa Indonesia itu font Indonesianya kan aja, tidak Bang. mengikuti Gimana sih ini orang? logatnya. Kalau Khadijah persis Khadijah, bukan Khadijoh atau... Iya, karena nggak ada L double, Bang. Kalau L double itu jadinya bukan Allah, bukan Allah biasa gitu, bukan. Kalau L-nya double, itu kan L-nya ada 2, Bang. Gimana sih? Abang ini mau pakai kamus apa sih, Bang? Mau pakai kamus di Inggris, Oxford, bisa juga. Iya, kalau bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kalau L double itu memangnya harusnya gimana? Udah, Bang, itu udah jelas, Bang ya, di KBBI gini, Bang. Abang kalau misalnya udah dikasih tahu masih bandel, mendingan kasih tahu dulu aja deh nama Tuhan Abang yang benar siapa sebenarnya. Nah, kalau di KBBI lihat baik-baik, Bang. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Bang. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia, Bang ya. Dalam bahasa Arab, Bang. Di Arab orang menyebut Allah itu ya Allah ya. Bahasa Arab itu Allah, Bang. Paham ya, Bang ya? Kak, sebentar Kak. Tapi dalam bahasa Arab, bentar Bang. Allah itu sama nggak berarti? Enggak, sebentar dulu Bang. Dalam bahasa Aramaik. Ini Gary ini siapa? Lagi Gary nih, Kristen ya? Iya, gini Kak. Dalam bahasa Aramaik itu kan termasuk dalam rumpun bahasa Semit, Aramaik, Ibrani dan Arab, ya kan itu. Rumpun bahasa Semit. Mereka juga menyebut Allah itu Allahah itu. Rasul Allah, ya Rasul. bukan Allah ya. Dan perlu diketahui ya, orang Islam ya, Tuhan orang Islam itu pegangannya tuh udah jelas, Al-Quran. Dan di situ kami diperkenalkan nama sesembahan kami itu Allah. Jadi kami nggak perlu sama yang namanya terjemahan apa, karena Allah diterjemahkan kemanapun tetap Allah. Contoh ke Inggris pun Allah ya, ini nih
Oh gini Ini Kak, kitab- coba Kakak Kenapa? sebentar Kok Kak, coba kejam? Kakak terjemahin yang bahasa Arabnya yang huruf hijaiyah, Ya kau lah yang coba. alif lam lam ha Kau itu lah yang coba. Kau siapa? bisa menyuruh aku? diterjemahkan ya. Makanya saya Kau ingin lah, bertanya, kau lah yang saya nggak nyoba. bisa buka data Ya udah karena nggak cerita bisa lu. on cam. Ya udah cerita Maksudnya lu. itu proper name atau generic name Udah, itu? ya itu cerita lu. Ya nggak mana saya bertanya kok. Ya diam dulu. Itu kamu nyuruh bukan nanya. Nggak gini, itu proper Diam name dulu. apa Aku dari generic tadi name? mau Ya udah silakan. Oke. udah Nah, jelas kalau nama Tuhan saya- kok, ya proper name lah, udah jelas nama kok, nama Tuhan. Kalau saya mengejanya Allah, apakah itu sama dengan Allah? Salah. Dah ya, salah. Karena jelas aja itu udah jelas di KBBI aja udah jelas dalam bahasa Arab. Jadi sesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Ini di Inggris pun ya, lihat nih Oxford Dictionary nih, kamu lihat nih. Allah itu apa di sini? Nih kamus Oxford lo ya. Ini kamus Oxford nih, lihat nih. Allah itu the name of God among Muslim. Muslim ya? Muslim dong. Muslim. Perlu lagi kamus mana? Perlu kamus mana lagi? Cambridge ya. Kita lihat. Allah ini apa ya? Ini kita lihat nih kamusnya nih. Nih. Aduh, bentar. Nih. Ya, kamusnya Cambridge ya. Kita lihat Allah. Allah itu apa? The name. Teman-teman di sini nggak ada perlawanan nih. Ya. Balik lagi. Justru tadi saya itu Bentar, Bang. Balik lagi ya dulu ya. Kalau saya melafalkan perlawanan. Allah, itu apakah menjadi sama? Duh, tunggu ya. Aduh, Bang Handi noise. Sorry. Bentar. Bang Handi di mute dulu nih. Oke, di sini ya. Allah itu juga sama di sini. The name of God for Muslim ya. Bukan buat kalian Kristen ya. Ini nama Tuhan orang Islam ini, nama Tuhannya Muslim ini. Paham? Kalau nggak paham ya derita lu. Memang oten botol karena Kristus. Jadi kalau nggak paham gak usah kaget. Ya. Jadi nama Tuhan kalian itu siapa sebenarnya? Allah atau Yesus atau siapa? Kalau saya melafalkan Allah, apakah itu menjadi sama? Salah. Pelafalannya salah. Salahnya di mana? Salah nyebut. Muncungnya Ya, salah nyebut. Salahnya di mana? Bunyinya salah. Muncungmu bunyinya salah kalau nyebutnya kayak gitu. Kan A, L itu kan Nah, al. nama Tuhanmu siapa jadinya? Allah. L, A, H itu dibaca apa? Udah dijawab dari tadi. Nama Tuhanmu siapa? Kalau huruf L, A, H itu dibaca apa? Apa sih LAH? Nama Tuhanmu siapa? LAH nama Tuhanmu siapa? LH. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Saya nanya baik-baik. Kan Huruf sudah L, saya jawab. A, Semua H pertanyaan itu- tadi mengenai nama Allah sudah jelas. Sekarang Itu- nama Tuhanmu siapa? Iya, itu selesai bagi Anda. Sekarang saya tanya, huruf L, A, Tanya H itu terus, dibaca pertanyaan apa? saya nggak kamu jawab. Sekarang saya tanya. Kamu Dari nanya. tadi saya tanya, kamu nggak jawab. Belum selesai soalnya. Oh, udah selesai. Huruf L, A, H itu dibaca apa? Secara kaidah bahasa Indonesia. Udah ya. Kalau LAH aja udah jelas lah. Kamu, aduh, mau belajar lagi kemana sih? Belajar ke TK? Kemana? Ditanya balik nggak bisa jawab. Bisa, Itu udah tapi jelas. saya Allah belum itu nama menjawab. Tuhan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam dan itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Sudah jelas, ya. Nah, ini herannya di Bible-mu ini, kenapa ya original teksnya itu udah jelas Theos. Dan paling kuculuknya itu saya nggak terima ya. Tercatat di 1 Korintus 1:25 itu Tuhan saya dikata-katai bodoh di situ. Original teksnya kan Theos tuh, kebodohan Theos. Kenapa nggak nama Tuhanmu aja yang ditulis di situ? Karena kebodohan Yesus gitu. Kenapa nggak gitu? Nih, kenapa harus kebodohan Allah? Kenapa nggak kebodohan Yesus gitu loh? 1 Korintus 1:25 ini. Nih, lihat nih. Kenapa ya? Kalian ngambil nama sesembahan saya terus kalian maki-maki kayak begini, kalian bilang bodoh-bodoh gini. Itu kan original teksnya Theos. Theosmu siapa? Kenapa nggak ditulis Theos aja? Atau butuh nama Tuhan? Ya nama Tuhanmu lah, nama Tuhanmu banyak kok. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada siapa lagi? Firman gitu. Kenapa nggak ditulis itu aja? Kenapa harus nama sesembahan saya yang dikata-katain? Itu kan bukan merujuk sesembahan Anda. Loh, bukan merujuk sembahan saya gimana?
Udah jelas ini nama Tuhan saya kok. Ya kita membacanya Kak kan Khadijah, Allah, saya bukan mau nanya, Allah. itu nama Allah itu proper name apa generic name Proper itu? name. Kucluk, udah jelas dari tadi nama Dari Tuhan mana Allah bisa Esa. proper name? Sementara yang alif lam lam ha hijaya masih bisa diterjemahkan. Salah buta lah kau. Turun kau buta. Kenapa ya malam ini pasien-pasiennya buta gitu ya? Zamannya Yesus itu yang buta bisa melihat. Kenapa Zamannya bisa? sekarang Izin dulu. buta. Kenapa proper name? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah itu nama atau bukan? Nama. Nama. Lanjut. Bismillah itu apa? Bismillah itu. Bodoh kali kan? Bahasa Indonesia aja nggak paham. Bismillah. Mana ada kata Allah di situ? Bang Handi mau ngajarin ilmu yang tinggi ke dia, Bang. Enggak, kita bicara aja, kita dialog aja, nggak usah gitulah. Kalau ditanya, Udah turun kau. Kau ditanya aja satu pun gak ada yang dijawab. Mau sok-sokan lagi ke bahasa Arab. Yang udah jelas teos saja kok maling-maling. Nggak ada apa ya, minimal kalian tuh kalau buta original teks ya bahasa Indonesianya tuh nggak usah kebangetan blow on-nya gitu loh. Ten, selamat malam. malam. Iya Ten, agama apa Ten? Islam, Kak. Oh, Islam. Ten Islam kok salamnya gitu? SPV Bambong. SPV Bambong. Nah, SPV Bambong diam aja. Turunin. Arvid naik, Arvid. Jangan muncung aja kau keluar-keluar di bawah. Sok-sokan. Bilang nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Saya mau pengen ngobrol sama Bang Hendy aja lah, lebih enak. Bang Hendy. Bang Handi Sama sibuk. gua, sama gua lu, sama gua. Mau Sama apa lu? Bang apa aja lah, Bang Santang ah. Hah? Mau apa lu? Mau apa lu? Mau duit. Bang Santang, Woi, aku mau nanya nih. Abang tahu nggak istilah nama theophoric? Nggak. Kan seperti Abdullah itu kan. Itu nama artinya- orang, nama orang Iya. itu kalau Itu nama orang itu nggak bisa diterjemahkan kalau Oke, nama orang. gini Bang. Begini, itu nama theophoric istilahnya itu kan Bang. Abdullah itu kan artinya hamba Allah kan Bang. Hamba Allah. Iya, masuk gini Bang. Diskusi aja gini. Masuk gini. Itu hamba Allah tuh merujuk kepada siapa Allahnya itu? Sementara kan Islam kan belum lahir kan gitu. Siapa Gimana? lagi bilang Islam belum lahir nih? Abdullah itu kan ayahnya, enggak aku gini Kak. Aku sama Bang Santang aja lebih asik ngomong. Gini Bang. Itu kan belum lahir kan Nabi Muhammad yang pembawa agama Islam kan. Sementara nama Abdullah itu kan nama theophoric gitu. Nah, hamba Allah itu merujuk kepada siapa Allahnya itu? Mana ada? Coba tunjukin datanya dulu, tunjukin. Mana ada? Aku belum saya buka data, Bos. Apa aku baca? Buka. Bentar-bentar. Belum bisa on cam. Coba buka. Ini ya, dia bilang ya, Islam itu ada abad ke-7. Itu penyempurna. Islam sempurna itu abad ke-7 karena nabi penutup itu datangnya abad ke-7. Tapi semua nabi itu menyembah Allah. Ya wajar aja lah. Namanya Abdullah memang Tuhannya Enggak, Allah, bukan Yesus. Aku gini Bang, gini Bang Santang. Nama Abdullah atau itu kan nama Iya artinya hamba Allah, iya hamba Allah. Hamba Allah. terus Alhamdulillah hamba Allah. Oke, itu kan ayahnya Nabi Muhammad kan. Oke. Ya. Nah, terus kan Islam kan belum lahir karena kan Ya. Nabi Muhammad belum belum. ada. Nah, hamba Allahnya itu Abdullah itu merujuk kepada Allah yang mana gitu. Sementara Ya kan Islam dulu belum. zaman sebelum Nabi Muhammad ada itu kan udah ada Muslim dari zaman Adam. Oh begitu. Udah ada Muslim. Oh ya udah gitu ya jawabnya Nih, itu enak ngobrol kalau itu. nama Aku nggak suka. bisa diterjemahkan nih, Bre. Oke, Gua silakan. tunjukin ya. Iya ya. Gua tunjukin. Ini terjemahan ya. Mau nggak lo kalau diterjemahkan seperti gini nih?
Yesus. Yesus. Kabur bos, kabur. Burem. Yesus. Wow, kamu babi. Nah, ini terjemahan loh. Lu buka dari Latin ke Indonesia. Loh kok ketawa? Bener bre. Ini bukan karangan gua ya. Lu buka di situ Y spasi sus. Artinya apa? Mau nggak diginiin lu? Ya ada itu gini bang Santang. Abang tau nggak nama teoforik? Udahlah, itu udah clear lah ya, udah clear. Nah, jadi gini, suka kan ini sebenarnya jadi Udah perdebatan lu juga. lanjut lagi sama Bunda Natali, gua lagi Aku lebih suka sama rapat Bang Zoom. Santang lah, udah aku turun lah. Bang Hadi Turun juga aja lah, apa? kau takut kan? Lu suka sama gua, lu hombreng, lu dasar kampret lu. Bener-bener. Ngeri ini, parah ini kamu. Memang ini ya, laki-laki oten parah ini. Pantas ngejar-ngejar gua terus dari kemarin, ternyata hombreng si Gary, dasar najis. Cuit. Ih, jijai. Pantas ngejar-ngejar terus, naik terus, pengennya sama gua terus diskusi. Ternyata lu Gary. Aduh, Gary, ampun, tobat lu, Ger. Aduh, nawarin duit ke gua, ternyata lu pengen di Ih, jijik. Ih. Jijai. Cicak. Aduh. Ya ini Bang Kentut, apa? Bang Ketut. Bang Ketut. Selamat malam Bang. Ih, Gary, pokoknya kena gigi uang kembali. Ih. Ih, jijai. Pantasan udah terus nawarin duit, coba aduh. Ampun. Ngajak adu anggar, iya. Jeruk makan jeruk. Mana oten-oten? Belum ada lagi. Ada. Banyak kalau di akun ini. Kok kenapa turun? Naik aja sini, naik ke sini. Ya, Bang Heri, selamat malam. Bang Heri. Assalamualaikum. Ada suara. Bang Heri. Bang Her. Ya, Bang Otpai. Halo. Selamat malam Bang Otpai. Cek. Halo. Bang Heri, Bang Otpai. Halo. Bang Her, Bang Otpai. Cek. Halo. Halo. Tes. Ini yang bilang tes Bang Otpai atau Bang Her? Cek Bang Her. Ya, gimana Bang Her? Muslim apa Kristen Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanggepin yang tadi aja responnya sih Bang, bisa kah Bang? Respon apa Bang? Yang bilangnya ndak ada nama Allah di Bismillah itu. Bismillahirrohmanirrohim. Ada Bang? Iya, cuma mau negaskan aja sih kalau boleh. Ya nggak apa-apa mereka Bang, mau ditegaskan ataupun enggak sama mereka nggak bakal diterima Bang. Yang penting mereka itu Islam salah, itu aja. Mereka cari remis Bang, mereka itu Bang. Kita udah menjelaskan ratusan kali bahkan ribuan kali ke mereka, tetap nggak diterima mereka Bang. Gajah yang di pelupuk mata sama mereka nggak kelihatan, tapi kuman yang ada di seberang lautan sama mereka kelihatan jelas. Nah itulah mereka Bang. Kita diskusi dari tahun berapa ya, 2018 sampai sekarang nggak ada yang menemukan mereka itu mau menerima data dari kita. Kok turun? Ya ada Bang Rasta, selamat malam Bang. Halo, selamat malam semua. Halo, selamat malam Bang. Gimana kabar Abang, masih sakit Bang? Enggak sakit. Katanya sakit Abang. Sakit apa kan? Nggak tahu saya sakit apa. Abang nggak sakit emang? Enggak ada. Coba Abang dari deno mana Bang? Dari Kristen Protestan. Oh, udah sembuh berarti ya Bang?
Sembuh apa? Kalau yang mau ditanya, biar tanya aja. Ya, silakan Bang kalau mau bertanya Bang. Halo Bang. Ya, silakan kalau mau bertanya Bang. Bagaimana kabar host semua yang ada, sehat tuh? Saya sehat Bang, puji Tuhan. Sehat jasmani rohani, alhamdulillah sehat. Amin. Abang sakit rohani atau sehat rohani, Bang? Ya, tidak ada yang sakit, semua sehat. Iya Bang, ada yang mau ditanyain? Saya dapat kabar nih Bang, barusan nih Bang Rasta. Ya. Beneran ini serius. Katanya Abang itu menyembah Tuhan yang udah tua ya Bang ya? Katanya ini. Ih beneran serius Bang, ini ya saya baca ini. Udah tua loh. Ini datanya nih ada. Abang boleh buka juga Daniel 7 pasal 9 Bang. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua bangka ini ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, putih ya beruban ya. Kursinya menyala api dengan roda-roda. Duduk di kursi roda juga. Aduh udah jompo Tuhannya. Ini kena stroke ringan. Ada apinya juga rodanya. Iya. Ini kayaknya kena stroke ringan itu. Benar nggak sih Bang ini Bang? Iya itu di Daniel 7 kan. Iya. Benar berarti ya. Udah tua ternyata Tuhannya. Dia dalam mimpi. Iya, duduknya di kursi roda. Nggak bisa kemana-mana berarti ya. Duduk kursi roda terus ya Bang. Ya, kemahan kuasaan Tuhan, dia menunjukkan dirinya ke Daniel seperti begitu. Oh, kemahakuasanya Tuhan sampai Tuhan menunjukkan ke Daniel bahwa dia kena stroke gitu ya Bang. Aduh. Tidak ditulis itu stroke Pak. Tidak enggak, ditulis tapi duduk di kursi roda tapi nggak bisa gitu Bang. Kalau mau jalan tuh. Ini parah nih. Ya udah, Abang baik ya, keren. Itu saya nguji kesabaran Abang. Silakan Abang diskusi sama Bunda Natali nih, seorang mualaf cerdas, cantik dan terpelajar. Udah masuk TV juga MNC kemarin. MNC TV. Udah keren nih. Silakan kalau mau diskusi, ini satu kebanggaan, satu kehormatan buat Abang bisa berdiskusi dengan seorang mualaf yang sudah masuk televisi. Silakan Bang. Saya lanjut rapat lagi ya Bunda. Oh iya Kang Satria. Udah tutup Kang, udah bubar. Oh udah bubar. Mau rapat apa lagi Kang Satria ini, kayaknya nih agak lain ini. Udah selesai, dia mau rapat. Harapannya udah, kesimpulannya cepet kok kita. Udah berarti saya turun kalau gitu ya di Zoom ya. Dadah. Dah. Silakan Pak Rasta. Iya, saya tidak ini saya dapat dari sore tadi mencoba naik, cuma tidak ini. Bagi saya Kang Kian Santang, host kita ini, dia terus meneliti tentang Tuhan. Mudah-mudahan dia ketemu Tuhan secara objektif. Ketemu Tuhan? Mati dong dia. Saya pura-pura nggak dengar. Abang sama udah materi aja. Ceritalah, santai aja lah Bang. Gimana bisa ketemu Tuhan? Iya, dia kan lakukan penelitian di perbandingan ini. Bentar, ketemu Tuhan itu maksudnya gimana? Tuhan yang kayak gimana? Ketemu Tuhan. Begini, di setiap narasi dia merasionalkan Tuhan. Jadi pikiran dia bahwa Tuhan itu sesuatu yang objektif, dibuktikan. Nggak usah lah, nggak usah nge-framing lah. Kita diskusi aja. Kan ceritanya logis, masuk akal dan seterusnya. Jadi jadinya mau ngebahas Kang Satria atau ngapain sih nih? Kok malah ngegibahin Kang Satria sih? Pertanyaannya gini loh. Ketemu Tuhan itu dalam mimpi atau di dunia nyata?
Nah, kan begini narasi di sini kan bilang harus masuk akal, rasional, ini yang tepat. Iya, Satu ketemu Tuhannya komando. gimana? Satu komando semua ini. Bro, saya tanya baik-baik, ketemu Tuhan itu kamu mimpi atau di dunia nyata? Ya tidak, begini teman-teman di sini kan selalu menganggap bahwa ada yang perlu diluruskan. Ya, Astagfirullah, nggak nyambung. Kenapa ya? Nggak nyambung gitu ya hari ini ya? bukan begitu. Satu Kan teman-teman komando. punya diskusi begini. Teman-teman punya diskusi misalnya macam tadi Daniel 7 disampaikan itu. Sampaikan ke saya bahwa ada Tuhan yang tua. Menyembah Tuhan yang tua. Jadi pemahaman teman-teman itu bahwa Tuhan itu harus seperti apa yang teman-teman pikirkan, iya kan? Enggak gitu. Nah, terus Itu kan Bible-mu. Ya Tuhanmu yang kayak gitu. Gimana sih? Kalau di sini kita membaca ya. Di sini nggak usah pikiran-pikiran lah. Iya, pendapatmu bagaimana tentang Iya, pasti sinkron dong dengan apa yang dibaca. Masa Oke. saya bacanya di sini Tuhanmu ini kan tulisannya gini nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Nah, ini pasti kan yang aku bayangin ada sosok lanjut usia ya, manula ya, lanjut usia ya, manusia lanjut usia, pakaiannya putih, terus rambutnya juga bersih kayak bulu domba, kan putih juga. Pasti Iya. itu dong yang dibayangin. Nah, Terus terus? kursinya dengan nyala api dengan roda-rodanya dari api. Wih, ada kursi roda, ada api-apinya. Ya kayak gitu dong. Kan pasti apa yang dipikirkan sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Dilihatnya kayak gini kok bacanya. Nggak perlu Iya. ditafsir. Begini Bu, begini, itu kan apa namanya yang ditulis itu kan itu makna rohani di dalam situ. Jadi rohani di kami itu kan ada nubuatan. Makna jangan rohani. tertawa. Ya saja. Makanya dari tadi di awal saya udah cek bro. kesehatan Bapak. Ini Bapak sakit Bro, rohani apa bro. enggak? Terus Ternyata. menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Apanya? Saya nggak mau nafsirin. Ini Bible-mu, saya nggak mau nafsirin. Nah terus yang tertawa apa? Yang anggap lucu apa? Ya lucu lah kamu bilang ini Lucunya rohani kok ada-ada aja. Masa terus masa yang roh rohani naik itu kursi gimana? roda? Sebentar, Yang kalau rohani itu gimana? kalau rohani, roh naik kursi roda ini gimana gitu loh. Terus ada Terus rambutnya gitu, menurut rambut kamu yang rohani rohani itu kelihatan. bagaimana? Loh saya Lu nggak ngomong pegang. rohani, kan kamu yang ngomong rohani. Bisa saya tanya nggak? Bisa Roh saya kan nggak tanya. kelihatan. Bisa saya tanya. Saya nih Kristen. Saya Iya bisa, belum sabar dulu kenapa? Jangan tantrum toh. Ntar dulu, dia lagi orang ngomong berdua ini, santai dulu. Iya, jangan Begini, nyolot. begini, Ibu Hijrah yang keluar dimensi ini, Kang Sintang, kan Santang. Sintang. Iya, Kian Santang. Roh kelihatan nggak? Ya, menurut Ibu bagaimana? Menurut Menurut saya, Setelah Ibu roh baca kelihatan nggak? Udahlah kita sama-sama tahu lah. Gak usah pura-pura nggak tahu lah. terus Roh itu nggak pendapatmu kelihatan. apa? Kalau kamu bilang di sini rohani, masa rohani kelihatan? Lansia, ada bajunya kelihatan putih salju, rambutnya juga seperti bulu baca ayat domba. semua. Baca ayat Kok itu dibilang semua. rohani gimana Itu kelihatan kok Daniel dalam rohani? keadaan Rambut keadaan- rohani juga nyisirnya kayak gimana coba rambut rohani? Ada-ada aja. Duduk di kursi. Ini roh duduk di kursi. Nih, Rohani, roh duduk di kursi, rohnya berpantat gitu maksudnya. Rohnya duduk. terus Aduh. maksudnya Ibu bagaimana? Gimana Maksudnya sih? Ibu bagaimana? Enggak lah, kamu tuh lo ngada-ngada loh Pak. Iya, Bisa-bisanya arti dibilang rohani itu rohani. apa sih menurut Ibu? Udahlah, kita udah sama-sama tahu lah. Roh itu Sudah nggak apa? kelihatan. Bicara saja. Roh nggak kelihatan kan? Pintar kau itu. Memang saya pintar. Pintar Dulu apanya kau? Dulu sih pernah sih botol. Dulu saya pernah bodoh sih. Dulu waktu masih Bodohnya apa? kaumnya Memang kau Paulus. bodohmu dari dulu. Iya dulu Cara diskusi pernah. saya tidak beretika kau itu. Waktu di 1 Korintus 4:10, waktu saya Apa itu kaumnya yang 10? Paulus, itu bodoh. Kami bodoh oleh karena Kata-kata ini. Kristus. Kau pegang kau Si dia, tampilin suruh baca. Tampilkan suruh baca dia. Taruh Rasta, tunggu. Tampilkan baru kau baca. Saya dengan ini dulu lah bro. Iya. Iya, saya Jangan lagi suruh takut baca. lah.
Tunggu. Sebentar, pegang Dikira Bang Handi mau bungkus dia. Bang Handi juga nggak mau kok bungkus kamu. Nih, 1 Korintus 4:10 nih. Nah, coba kau baca itu. Ini Kristen ini jarang mau membaca ini. Gabriel mau Bukan membaca jarang. Anda itu di sini semua yang Anda ucapkan ada kesesatan, bukannya. Oke. Gak apa-apa. Kamu bisa membaca, Gabriel, kamu bisa membaca atau tidak? Aku bisa baca kok, tapi ayat itu bukan sepotong itu. Kalau begitu silakan baca semuanya, monggo. Ayat itu menerangkan tentang mereka Baca kelihatan seperti dulu, bodoh. mau langsung nerangin. Baca dulu. Bisa nggak kamu membaca dulu baru nerangin gitu loh? Ambil semua ayat dulu, jangan Ya, seperti silakan ambil Bible. Kalau kamu punya Bible, silakan. Ambil Bible-nya dibaca, Korintusnya. Baca satu stop. Anda membaca kami nggak ganggu kok, silakan. Kristen itu pada takut baca Bible. Bu, diam dulu Rasta, orang mau membaca Bible, diam dulu. Diam Rasta, biar si Gabriel dulu nih yang sok-sokan. Lu bukannya Korintus ya, jangan korengan, Korintus. Jangan takut baca Bible, bro. Jangan takut baca Bible. Kalau Anda membaca, kita semua diam, kita hormati Anda membaca. Bagi ayat dari Korintus berapa? 1 Korintus 4. Mulai dari 1 sampai 10, silakan aja baca. Satu perikop itu dari 6 sampai 20 tuh boleh, kalau mau baca aja. Saya boleh tanya tidak? Diam dulu Rasta. Lama-lama saya turunkan kau dari pohon. Tetap di atas dulu di pohon. Ntar. Andi, sabar dulu. Tadi cerita kau masuk-masuk juga mau sok-sok. Tadi ini Rasta aja bilang saya pegang omongan kau, disuruh baca aja nggak mau baca, tiba-tiba mau Rasta jangan takut, kita sini diam, Rasta. Rasta jangan takut, kita sini menggunakan. Udah ada Pak Gabriel. Jangan komentar, baca aja, jangan komentar. Apa enggak komentar? Aku bisa komentar, kenapa enggak? Silakan baca dulu. Satu komentar kali. 1 Korintus 4 nomor 1 sampai ke bawah, silakan. Kok diam? baca tuh. Kok Kristen pada malas membaca Bible ya? Kami yang baca, kami yang bawa. Dia bilang jangan comot-comot. Anda disuruh baca semua, Anda nggak mau. Terus maunya apa? Ayo. Bentar lah, sabarlah, jangan seperti kesetanan lah. Setan itu bahaya loh, membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi loh. Iya. Memang bahaya. Bahaya, saking bahayanya Tuhanmu aja diajak-ajak, dibawa-bawa. Iya, itulah contoh bagi kami. Walaupun setan itu berkuasa, tidak seharusnya. Udah lu, jangan lu ngomong setan dulu. Lu cari Bible mau baca. Habis itu baru ke Matius 4, 8 sampai 10. Ya nggak usah framing lah, semua yang Anda soal sini kami sudah pernah dengar kok. Ya udah bacalah. Tadi katanya jangan comot-comot, disuruh baca malah serupan. Bu Hijrah dulu Kristen apa? Diam dulu Rasta. Kau jangan jadi moderator di sini. Tunggu Gabriel dulu, hormati Gabriel, dia mau membaca Bible. Baca yang keras Gabriel, jangan sampai gigi geraham lu gua kunyah ya. Ih, jijik. Kroak gitu ya. Kian santang. Karena pada Iya, begini sudah. Saya akan baca di 1 Korintus 27 daripada jawaban. Enggak 1 Korintus 4. Itu jawabannya di sana. Baca dulu 1 Korintus 4. Iya, saya bisa baca. Kami buat. Iya, bacalah. Baca dulu, baca 1 Korintus 4 nomor 1 sampai ke bawah. Hey, saya sudah tahu itu ayat. Orang di bawah juga bisa baca. Sekarang saya baca jawabannya. Ya, baca dulu. Ya, saya baca 1 Korintus 27 ya. Kenapa lah kau 27? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang
Lain disuruh, lain di... Aduh ya Allah, ini orang kok jadi blow on semua sih lu pade. 1 Korintus 4 bro. Kenapa lari ke 27? 1 Korintus 4 dulu, habis 1 Korintus 4. Kalau kamu pindah ke 27 silakan. Santai aja. Mute Anda yang santai, kami lebih tahu Alkitab kami. Katanya jangan sepotong-sepotong, kok langsung dipotong ke 27 gimana sih? Iya, kan Anda ambil sepotong. Ya kamu baca ini satu perikop dibaca, silakan baca 1 perikop. Gabriel, kamu mau membaca atau tidak? Kalau enggak, tak turunin nih. Kalau kamu nggak mau membaca nih. Anda tuh takut kalau turunin saya, Anda takut. Saya tahu channel Anda ini tidak berguna sama sekali. Ya udahlah, turun aja lah, bersihin aja lah gua. Aduh ya Allah. Inilah teman-teman ya Kristen ini ya. Dia tidak mau membaca, tapi dia pintar menerangkan. Bagaimana kau mau menjawab kalau kau nggak pernah membacanya? Gitu loh, sok tahu gitu. Kita udah kasih data, jangan comot-comot. Oke, silakan baca 1 perikop. Nggak mau membaca, malah lompat kayak kodok. Sekarang kira kau Rasta bisa membaca atau tidak tuh data? Silakan. Membaca yang mana? Tuh yang ada di layar. Tunjukin Mbak Natalie. Itu. Tapi saya boleh bertanya tidak sebelum saya membaca? Baca dulu lah, baru nanya. Baca dulu ya. Jijik baca Bible. Oh iya. Aku baca dulu ya. Iya. Oke. Kang Santang kawanku. Baca. Sebentar, ini kan masih ambil buku dulu. Buku. Tadi Korintus 4 toh? 1 Korintus 4:10. Ya. Sebentar ya. Yesusku mutia. Halo abang hostku. Abang hostku ini ganteng loh sebenarnya. Baca aja lu jangan. Kenapa sih? Oten-oten laki-laki kenapa birahi semua ngeliat Kang Satria ya? Mengganteng semua, birahi semua. Ini saya nggak birahi loh. Itu siapa? Udahlah baca. Biasa aja lu. Iya baca, udah baca. Bentar ya. Kenapa pada malas membaca ya? Iya. Ini saya lagi siap-siap loh. Tadi 1 Korintus saya tempat ya. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Memang kalau di gereja nggak membaca ya? Saya lebih banyak membaca daripada Anda. Ya udah bacalah. Pikiran Anda Anda lebih tahu dong. Jadi pemecah belah. Di gereja baca, tapi nggak ada yang kayak gini. Ini juga baru tahu nih si dia ini, Pak Rasta nih. Baca cepetan. Ya, demikianlah. Ya, iya kan gitu. Tuhan adalah satunya hakim. Apa sih? Ini saya baca ya, biar saya baca untuk mereka ya. Saya baca. Mereka kan mau baca, kita baca semua. Iya, Korintus 1:4 ya. Korintus 1:4. Apa itu Korintus 1:4? Ya, kembali balik. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Ya kau bilang tadi Korintus 1:4. Iya, 1 Korintus 4. Anda kan ambil ayat 10 saja. Jadi saya baca semua. Ya kau bilang tadi Korintus 1:4. Oke, sekarang saya baca. Ya, ini tajuk pelayanan Kristus. Demikianlah hendaknya, ini ayat 1 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan untuk menyampaikan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka menunjukkan kesetiaan. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan.
Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan rancangan-rancangan hati. Pada waktu itu, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu ini aku berikan sebagai kiasan tentang aku dan Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya kamu jangan menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah engkau miliki yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, dan tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar kamu telah menjadi raja, supaya kami pun turut menjadi raja bersama-sama dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhkan hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Sampai pada saat ini kami haus telanjang. Aduh, nggak kedengeran deh tuh. Ulangi bang, nomor 10-nya diulang bang. Ya. Diulang bang, nomor 10-nya bang, diulang. Oke, saya baca, Anda tolong jangan buat hal ya. Iya, hormati orang lah. Baik. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ini nomor 10 ya. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Nomor 11. Sampai Udah, saat bang, cukup. ini kami lapar. Cukup bang, semua sampai 10 doang bang. Dipukul dan hidup mengembara. Harus baca semua. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama seperti sampah dunia, sama seperti kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sebab aku mengirimkan Timotius kepadamu, anak yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan jalan hidupku dalam Kristus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu jika Tuhan mengkehendakinya, maka aku mengetahui apa yang diajarkan oleh orang-orang sombong itu melainkan kekuatan mereka. Bang, poinnya udah dapat bang. Izin ya bang ya, poinnya udah dapat. Terus apa yang Anda belajar dari sana? Iya, saya mau bertanya bang, mulai dari nomor 9 dulu ya. Silakan buka nomor 9 dulu. Nomor 9 dulu. Di situ tertulis, sebab menurut pendapatku. Menurut Anda, pendapat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Nomor 9 bang. Ini adalah ilham daripada cara pengajaran dia, ilham daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana dia menerangkan tentang kerendahan hati mereka dalam mengajar sehingga kelihatan terhina. Bang, saya ulang bang, ini nih nomor 9. Sebab menurut pendapatku. Jadi ini pendapat Paulus. Pertanyaan, pendapat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Ilham daripada ilahi. Tapi dia berpendapat bang. Pendapat adalah ilham daripada ilahi. Oke, baik, nggak apa-apa. Nomor 10 bang. Nomor 10. Oke, siapa yang bodoh di sini bang? Mereka yang melayani dalam Kristus kelihatan bodoh merendahkan diri. Karena siapa dia bodoh bang? Karena Kristus. Oke, jadi Kristus membuat orang bodoh, betul? Mereka sanggup menjadi bodoh demi menyebarkan Injil. Saya ulang kembali bang. Di sini siapa yang bodoh bang? Mereka yang bodoh yang melayani, menginjili dalam nama Yesus. Kami itu siapa bang? Kami itu siapa? Mereka termasuk kami, Paulus.
Kami itu siapa bang? Itu orang yang bersama dengan Paulus dan Paulus. Oke. Dia bodoh karena siapa bang? Dia bodoh merendahkan dirinya untuk menganjal Injil. Baca bang. Bang, di situ baca bang. Bodoh karena siapa bang? Anda jangan ambil satu ayat, itu masalahnya Anda. Sini dalam channel Anda ini menggunakan ayat. Gimana sih abang ini? Udah baca tapi menghindari bacaan. Abang gimana sih menghindari bacaan? Dengar sini, jawaban 12. Jangan ke 12, 10 dulu. Oke, saya tidak mau teriak. 10 dulu. Dengar sini. Kan Anda menggunakan kitab saya. Anda jangan framing. Saya lebih Orang lagi nanya kok framing. Kecuali saya berpendapat, saya lagi nanya. Saya lebih tahu kitab saya dari 10 Anda. itu, dengerin Biar dulu. saya baca. Anda udah membaca. Dengerin dulu. Kami bodoh karena siapa bang? Silakan. Jawabannya di ke-12. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Udahlah turun aja lah kau. Kau ke sawah aja lah. Kau yang kau baca kau hindari pula. Jadi bacaanmu itu musuhmu bro. Kawan-kawan lihat cara mereka. Yang kau Ini baca tidak musuhmu sendiri. Ini tidak kejujuran dalam Islam. Di situ tertulis kami bodoh karena Kristus bro. Gimana? Jangan bertakia, please. Takia. Tulisannya gitu kok, bodohnya karena apa loh? Udahlah, udah turunlah kau. Jadi yang kau baca, kami beri kesempatan, kami hormati kau membaca. Ternyata yang kau baca itu pula musuhmu. Ya, jadi bacaanmu adalah musuhmu. Jelas tertulis kami bodoh oleh karena Kristus. Kami di situ, ya Anda dan Paulus, orang Kristen lah pada umumnya. Yang membuat Anda bodoh ya itu siapa? Ada karenanya loh. Coba saya mau tanya ke Iya, Bang Rasta. silakan. Bang Rasta mau dipelintir nggak ayat ini? Silakan pelintir atau disanggah. Ya Pak Bangku, iya memang ayat itu menjelaskan bahwa kami bodoh karena Kristus. Pelintir. Mantap. Terus? Ya. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu, dunia menganggap mereka itu orang bodoh. Dunia menganggap pengikut Paulus dan pengikutnya itu orang bodoh. Seperti sekarang emang orang bodoh. Kang Santang menganggap kami ini orang bodoh. Kok bisa gitu? Itu Paulus yang ngomong kok malah kami yang nganggap. Paulus sendiri kok ngaku. Arti-arti kalimat itu Pengakuannya Paulus loh. Iya. Itu pengakuan Paulus. Maksud kalimat itu seperti begitu. Coba dibaca itu Bu yang ini. Udah, ini kan Jadi maksud kalimat ini itu. kan nasihatnya Paulus ke kalian itu, ke kaumnya nasihat Paulus. Anggapan Paulus bahwa mengikut Kristus Bodoh. orang menganggap kita itu orang bodoh. Dunia menganggap kita itu. Iya, betul. Iya. Betul-betul bodoh. Enggak, memang betul kata Pak Raste itu. Bentar, karena pengajaran Kristus. Jatro, bentar lu kalau mau berantem nanti sama gua. Kalau mau berantem nanti sama gua biar Bang Rasta dulu. Udah kalau mau berantem nanti sama gua, Udah nanti lu diam dulu. Kalau mau berantem nanti sama gua lu diam dulu. Udah turunlah saya, turun. Ya udah turunlah kau. Turunlah saya, turun. Ini kan. Turun. Kacau kau. Santai apa, biar Rasta dulu gantian. Bang Pelik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa nggak Waalaikumsalam. Bisa nggak dikurangi nggak bassnya dikit? Terlalu ngebas. Sabar. Bagus sih kalau bilang itu, kalau suara kayak tadi kalau ngomong gini terlalu masuk tuh. Satu. Masih. Tribalnya pulin, bassnya habisin. Satu. Kurangin bassnya, habisin aja nggak apa-apa. Coba. Bassnya sambil di mute aja Bang, didengerin di headset aja biar ini jalan. Izin dulu host ya. Izin Bang Handi feedback suaranya Bang Handi. Izin host ya. Teman-teman yang ada di bawah ya. Akun ini belum bisa buka kamera, minta tolong di follow dulu teman ya, sahabat Villa ya. Iya. Oke. Lanjut teman-teman. Oke. Ya Bang Rasta silakan dibantah ayat ini, dipelintir ayat ini, silakan Bang. Tidak dipelintir, maksud ayat itu seperti begitu. Jadi dunia menganggap pengikut Kristus itu adalah orang bodoh. Ya. Emang bodoh?
Iya, emang bodoh. Tetapi kan setelah abangku Kian Santang cerita, saya boleh cerita lagi kan? Enggak, saya bisa bernarasi ini pengikut-pengikut ini yang tertulis ini orang bodoh. Saya percaya karena apa? Orang bodoh itu ya selalu menuhankan berhala atau menuhankan ajaran-ajaran yang gak masuk akal. Masa seorang manusia harus mati terkutuk di kayu salib, dan itu bodohnya itu dituhankan. Itu yang bikin bodohnya, Bang. Tidak apa-apa. Ya emang gak apa-apa, emang benar kan? Nggak apa-apa. Itu apa yang abangku Kian Santang cerita tidak Ya terimalah kebenaran, Bang, walaupun perih itu, Bang, kebenaran itu, Bang. Nggak apa-apa. Emang buktinya seperti itu. Itu menurut abang begitu, tapi enggak, bukan menurut saya, tapi menurut kalian. Menurut kamu. Ya, kalian emang menuhankan siapa? Sok saya tanya. Kalian menuhankan siapa? Kami tidak menuhankan, dia memang Tuhan. Loh, yang dituhankan sama kalian siapa? Dia Tuhan, tidak kami Tuhan. Iya, dia Tuhan bagi Kristen. Dia pernah nggak mati terkutuk di kayu salib? Gimana, Bang? Iya, dia memang Tuhan, betul, Bang. Menurut orang Kristen, dia memang Tuhan. Pertanyaan saya, dia pernah nggak mati terkutuk di kayu salib? Iya, itu penggenapan nubuatan tuh. Nah, berarti pernah kan? Iya, dia mati di kayu salib memang. Itulah orang-orang bodoh itu menuhankan yang mati terkutuk, Bang. Abang, kan ini kita diskusi, Mas abang nyerang, saya kan bisa cerita. Terus Saya nggak nyerang loh, Bang. Saya nggak pernah nyerang loh, Bang. Saya baik. Oke, saya juga baik loh. Kita kan sesama, anak bangsa kan. Ya. Ya, oke. Tapi saya bukan anak domba ya, Bang. Tidak apa-apa, Bang. Tidak Ya, apa-apa. ya. Saya ini anak domba. Saya gembalanya Tuhan Yesus. Gembalanya Tuhan Yesus. Saya anak domba. Ya. Bang. Abang pernah berpikir tidak? Misalnya. Saya nggak pernah berpikir menuhankan anak orang, Bang. Maksudnya kan ini diskusi. Pikir-pikir aja. Oh iya. Oke. Iya, Pak. Oke, Bang. Abang go. Nah, abang pernah berpikir tidak? Misalnya semacam Paulus begitu. Paulus ini kan dia orang yang belajar dari Gamaliel, dan dia termasuk dalam golongan yang ahli Taurat. Nah, dia punya kemampuan untuk menafsirkan kitab suci itu dari perjanjian lama. Beda dengan orang yang tinggal di Arab, tidak Bentar, tahu Bang. kitab suci. Ya, bentar, Bang. Saya tanya pelan-pelan ke Abang ya. Ini kan diskusi, saya tanya pelan-pelan ke Saya Abang. habisin dulu lah, Bang. Kata Abang, iya nggak apa-apa, nanti Abang habisin, tapi sambil mengalir diskusinya. Kata Abang, Paulus itu orang Gamaliel, dia orang terpelajar. Umur berapa dia belajar di Gamaliel? Dia kitab suci ada. Dia adalah murid Gamaliel. Iya, tunjukkan di umur keberapa dia belajar di Gamaliel. Sabar, sebentar saya cari ya. Siap. Enak kalau diskusi kayak gini, mengalir, guys. Ger, lu diam dulu di pojokan, Ger. Nanti di Kisah Rasul 22 ayat 3. Siap, Bos. Itu mana Paulus tunjukkan? Aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Bang, pertanyaan saya, di umur keberapa Paulus sekolah dan belajar di Gamaliel, Bang? Pertanyaan saya itu loh, Bang. Telinganya dipasang, Bang. Di kitab suci tidak tulis begitu. Nah, Abang tahu dari mana dia belajar di Gamaliel, sok? Kitab suci tulis bahwa dia murid Gamaliel. Oh, kata Kak Abang tadi kitab suci nggak nulis. Sekarang kita, gimana sih Abang juga? Tadi kan bilang umur. Kalau begini, Bang, Abang jangan melotot begitu, biasa aja. Bang. Enggak, saya nggak melotot, Bang. Saya merem. Abangku. Siap. Ini Bang kan di Kisah Rasul 22 ayat 3, Bang. Nah, ini saya bacakan ya, Bang, abangku. Ya. Nah, aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, dan aku sangat taat kepada Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini. Paulus mengakui itu, Bang.
dia mengakui bahwa dia taat kepada Ya, dia di bawah asuhan Gamaliel itu dia ada bilang itu. Ya, yang saya tanyain dia di umur keberapa itu? Tidak ditulis. Tidak ditulis. Dia belajar di Gamaliel itu setelah membunuh murid Yesus atau sebelum membunuh murid Yesus? Sebelum. Nah, mana ada kalau sebelum, kalau dia sebelum membunuh ya, gak mungkin dia taat sama Allah, gak mungkin. Pakai akal, pakai logika. Tidak, gak mungkin karena dia orang yang taat. Kecuali kalau lu bilangnya sesudah membunuh dan sesudah dia Bang bertobat. Santang jangan membunuh bahaya nanti. Enggak apa-apa, mulut gua lu protes. Kalau misalkan dia taat sama Allah, gak mungkin dia membunuh murid-murid Yesus. Tidak, pakai awalnya pikiran cerdas, Bang. Tidak, Bang. Ada ayat itu. Nanti saya cari ya, Bang. Ya udah cari sok. Gak mungkin ketemu lo. Gua kalau misalkan ada ayat itu, gua siap nikah hari ini juga sama siapa aja. Oh, enggak lah, Sister. Kami enggak perlu yang begitu. Yang penting abang bertobat kepada Tuhan Yesus. Saya udah bertobat dari sebelum lahir, saya Itu bertobat. cukup lah. Ya. Gak mungkin dia orang yang taat, dia orang yang patuh, dia orang yang berpendidikan, sedangkan kelakuannya membunuh murid-muridnya Yesus. Pakai akal sehat dong. Kan begini, Bang. Itu orang Yahudi semua waktu Yesus disalibkan itu Lu mereka... kalau mau adu asumsi jangan sama gua. Kalau mau adu asumsi enggak salah gitu. lu. Ada Gua dosen ayatnya, S7. Gua dosen S7 yang gak pernah terkalahkan kalau adu asumsi. Aduh bacot sama gua, ayo. Gak mungkin lo di sini nggak bisa ngebohong lo. Kita tahu sejarahnya Paulus seperti apa. Kita tahu dia itu semenjak remajanya, dewasanya dia membunuh ke-12 murid Yesus. Setelah itu dia ngomong, dia ketemu dengan Yesus waktu di perjalanan ke Damsik. Ada ayatnya itu. Nah di situ dia bertobat, dia percaya sama Yesus. Di situ dia, kalau abang tadi bernarasi, kalau dia orang yang taat, percaya kepada Allah, nggak mungkin dia kelakuannya seperti itu, Bang. Abang salah baca, Bang. Tidak, dia begini, Bang. Dia sebelum terima Yesus, dia itu sudah murid Gamaliel. Udah taat sama Allah. Ya, taat kepada hukum Taurat dia. Dia adalah pengikut Taat suku kepada hukum Gamaliel. Taurat, kenapa dia membunuh murid Yesus? Anggapan dia bahwa apa yang dia lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Nggak mungkin, Bang. Murid Yesus kok dibunuh sih, Bang? Iya, Yesus dibunuh itu kan orang Yahudi Apa semua mungkin itu sebuah politik biar nggak ada saingan dia menjadi Rasul? Tidak begitulah. Ngadi kau. Semua, ya itu kan pendapat abang saja begitu. Bukan pendapat saya, Bang. Bukan. Di mana? Saya nggak pernah berpendapat, Bang. Di mana begitu? Kalau misalkan dia orang yang taat, abang nih, abang orang yang taat nih, abang nih ya, atau si Geri orang yang taat. Mungkin nggak orang yang taat dan patuh kepada Tuhan, dia ngebunuh murid-murid Tuhan? Begini, Bang. Nah, nggak usah begini, jawab dulu. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Jangan begini. Gua nggak suka dengan kata begini ya. Iya jawab kan pendapat dulu. saya. Jadi Mungkin nggak? Kan begini pendapat saya loh. Begini dasar umat begini begitu. Keyakinan saya seperti begini loh. Udah gua ngerokok dulu ah. Bosan sama lu. Bunda Natali maju aja. Atau Bang Handi silakan. Enggak lah, saya sama abang aja lah. Kang, aku temenin anakku tidur dulu, Kang. Main terus anakku nggak mau tidur ini. Ya, Bang Handi. Sama Bang Handi biar langsung kena sekakmat. Bunda Rahma, monitor nggak? Oke lah, kalau nggak ada aku turun dulu ya. Bentar, Ya, Bang. ya. Kenapa, Bang? Apa, Bang? Belum tobat pembunuhan kan ada orang? Saudara. Bagaimana Bunda? Bunda sehat? Izin dulu Bunda sebelum masuk. Ya, teman-teman yang belum follow akun saya silakan di follow dulu supaya bisa buka data teman-teman ya. Minta tolong ya dihilangkan tanda plus yang ada di samping ya nama akun saya ya. Ya, jazakumullah khairan kasiran. Lanjut Bunda Rahma. Lanjut. Ya, kenapa, Bang? Kabarnya baik? Bang Andrasta. Ya, halo Bunda. Kenapa abad 21 ini kau masih menuhankan manusia, Bang?
Mbak, itu kan Tuhan ini kan sebuah realitas subjektif. Artinya kita tidak bisa Lucu-lucu ya mereka, Tuhan dengar ini dulu sebuah. lah. Bunda dengar dulu. Bunda jangan gitu lah. Kayak buah-buahan Bunda Tuhan ini sebuah. selesai juga. Aduh ya Allah. Bunda sudah lanjutlah. ini. Oke Bunda, aku cerita dulu ya. Ya Bunda ya. Oke, Jadi Tuhan sebuah. Jadi apa? Sebentar dulu lah. Aku pikir bahasa yang tepat biar jangan menyinggung, jangan ini kan. Jadi apa Bunda? Bunda salah. Bunda ini belum selesai juga. Iya lanjut. Gimana Bun?